Sebagai lembaga rujukan dalam fatwa keislaman, Hay'atu Kibaril Ulama bil Azhar, Dewan Ulama Senior Al-Azhar, telah mengeluarkan rilis lanjutan berkenaan dengan COVID-19. Dalam rilis kali ini, Dewan Ulama Senior Al-Azhar menjelaskan hukum tentang 6 permasalahan sebagaimana yang akan kita paparkan dalam video ini. Berikut adalah 6 perkara dimaksud yang dijelaskan di dalam rilis kedua Dewan Ulama Senior Al-Azhar. Kami paparkan kepada Anda dengan menyebutkan permasalahan, dalil, dan istidlal atau cara pengambilan hukum dari dalil, serta fatwa Dewan Ulama Senior Al-Azhar terkait permasalahan yang dibahas. Permasalahan yang pertama, hukum berkumpul untuk berdoa dan meminta ampun di satu tempat saat terjadi wabah. Dalil dan istidlal. Berzikir adalah perkara terpuji yang dilakukan oleh setiap mukmin setiap waktu, baik ketika sendirian ataupun berjamaah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk banyak berzikir kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya setiap pagi dan petang. Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Namun dalam kasus pandemi COVID-19, para pakar kesehatan telah menjelaskan bahwa virus ini menyebar melalui perkumpulan manusia. Berangkat dari situ, pemerintah mengeluarkan aturan peniadaan sementara sholat Jumat dan sholat berjamaah karena dikhawatirkan dapat berdampak pada meningkatnya penyebaran virus. Mengadakan perkumpulan dalam kondisi wabah merupakan tindakan yang memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian campakkan diri kalian kepada kehancuran. Sebagaimana perlu digarisbawahi juga bahwa tidak ada perintah dari syariat kepada umat untuk berkumpul dalam rangka berdoa ketika terjadi wabah. Sebelumnya telah terjadi wabah pada masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau tidak menyuruh kaum muslimin untuk berkumpul dalam rangka berdoa, beristighfar, atau sholat untuk mengangkat bala. Maka dari situ, Dewan Ulama Senior Al-Azhar memfatwakan bahwa mengumpulkan orang untuk berdoa dan beristighfar dalam situasi wabah yang diyakini mendatangkan mudarat adalah perbuatan dosa dan melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Permasalahan kedua, hukum menyebarkan isu atau berita bohong. Dalil dan istidlal atau proses pengambilan hukum. Menyebarkan isu atau berita yang tidak pasti kevalidannya adalah perbuatan tercela dalam syariat Islam. Hal itu bertentangan dengan nilai moral, mengandung kebohongan, meresahkan, sebagaimana juga dapat memprovokasi masyarakat untuk tidak mematuhi aturan ulil amri terkait upaya pencegahan wabah COVID-19 yang merupakan sumber kekuatan masyarakat. Al-Quran telah memperingatkan bahwa orang-orang yang menyebarkan berita bohong atau berita yang tidak valid erat kaitannya dengan kemunafikan dan penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila." Sungguh apabila orang-orang munafik, orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka,
dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu kecuali sebentar. Al-Ahzab ayat 60. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita teliti terhadap apa yang didengar dan memastikan kebenarannya agar tidak terjatuh pada kecerobohan dalam mengambil keputusan sehingga berujung pada penyesalan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Dan kalaulah mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentu hal itu akan diketahui oleh orang-orang yang menyimpulkannya dari mereka. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. An-Nisa 83. Fatwa. Berdasarkan penjelasan ayat-ayat di atas, disimpulkan bahwa tidak boleh menyebarkan berita apapun kecuali setelah memastikan kebenarannya, meski tidak mendatangkan kemudaratan bagi orang lain. Sedangkan berita bohong, hoax, atau berita yang benar sekalipun namun mendatangkan kemudaratan di tengah masyarakat tidak boleh disebarkan dan diceritakan. Permasalahan ketiga, hukum monopoli dan menimbun kebutuhan pokok masyarakat. Maksud monopoli di sini adalah menimbun dan menahan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dari pasar dengan tujuan menaikkan harga guna mencari keuntungan yang lebih besar. Monopoli adalah perkara yang haram secara syariat. Sesuai hadis Nabi SAW, tidaklah memonopoli melainkan orang yang salah. Hadis riwayat Muslim. Monopoli juga bertentangan dengan prinsip keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang menimbun makanan 40 hari, sesungguhnya ia telah keluar dari jaminan Allah. Tidaklah ada satu orang yang kelaparan di suatu kampung, melainkan mereka telah lepas dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fatwa. Tindakan oknum yang memanfaatkan kondisi wabah dengan menimbun kebutuhan pokok masyarakat demi mencari keuntungan adalah kejahatan dan kezaliman. Keharamannya saat ini lebih besar dibandingkan dengan keharamannya pada hari-hari biasa. Permasalahan yang keempat, hukum isolasi dan karantina diri selama musim wabah. Dalil dan istidlal. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju firaran minhu." Apabila kalian mendengar ta'un di suatu negeri, janganlah kalian memasukinya. Dan apabila terjadi di negeri tempat kalian berada, janganlah kalian keluar karena melarikan diri darinya. Hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwa apabila terjadi wabah di suatu negeri, maka tidak boleh bagi siapapun yang berada di sana untuk keluar. Dan sebaliknya, apabila saat terjadi wabah, ia berada di luar kampung tersebut, maka ia tidak boleh memasukinya. Hal ini dikuatkan pula oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Larilah kalian dari kusta sebagaimana larinya kalian dari singa."
Fatwa: isolasi diri ketika terjadi wabah di suatu negeri hukumnya wajib. Rujukan dalam hal ini adalah pihak yang berkompeten dan berwenang. Setiap individu berkewajiban mematuhi semua aturan yang telah dikeluarkan oleh pihak berwenang yang bertujuan untuk pencegahan COVID-19. Permasalahan kelima, hukum melanggar aturan yang berkenaan dengan penutupan masjid dalam upaya pencegahan wabah COVID-19. Dalil dan istidlal. Tujuan umum dari penetapan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, menjaga sistem alam, mengendalikan perilaku manusia di dalamnya, sehingga mereka jauh dari tindakan yang mendatangkan kerusakan dan kehancuran. Dan semua itu hanya akan terrealisasi dengan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Apabila berkumpul untuk melaksanakan salat Jumat dan salat berjamaah termasuk syiar Islam yang zahir, maka sesungguhnya mewujudkan kemaslahatan atau keselamatan manusia dan menjauhkan mereka dari kerusakan adalah tujuan utama pengutusan para rasul dan juga tujuan utama penetapan hukum syariat yang mereka bawa. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa maslahat keselamatan manusia dikedepankan atas syiar-syiar tersebut. Apabila salat Jumat adalah salah satu perkara yang wajib dan salat berjamaah adalah perkara yang sunnah sesuai pendapat yang rajih dalam hal ini, maka sesungguhnya apabila keduanya dilaksanakan pada saat yang sama dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan, maka dalam hal ini didahulukan kekhawatiran terhadap kemudaratan. Fatwa: apabila pemerintah menetapkan aturan berdasarkan arahan dan rekomendasi pihak yang berkompeten tentang bahaya perkumpulan manusia di satu tempat, baik di masjid ataupun di tempat yang lainnya, maka wajib bagi masyarakat untuk mematuhinya. Melanggar aturan tersebut bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyalahi kaidah syariat yang antara lain la darara wa la dirara, tidak mudarat dan tidak memudaratkan. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah mafsadat, mencegah kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahat. Permasalahan keenam, hukum membayar zakat sebelum waktunya di musim pandemi COVID-19. Dalil dan istidlal. Dalam situasi normal, Islam telah mengokohkan prinsip-prinsip solidaritas sosial dalam segala jenis dan bentuknya. Dan hukumnya menjadi wajib ketika terjadi krisis dan kesulitan. Di antara bentuk solidaritas sosial yang diajarkan dalam Islam adalah sedekah, zakat, menyantuni orang-orang susah, para janda, orang miskin, para pekerja yang terkena dampak negatif penyebaran wabah. Termasuk di dalamnya mencegah terjadinya penimbunan dan monopoli oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Fatwa: membantu yang terdampak. Dewan Ulama Senior Al-Azhar memfatwakan tentang wajibnya membantu orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk makanan atau kebutuhan pokok lainnya, sebagaimana diwajibkan pula membantu orang tua dan orang sakit yang tidak sanggup mengusahakan kebutuhan mereka sendiri, baik dari harta sedekah, sumbangan, zakat, dan yang lainnya, baik ia adalah seorang muslim ataupun bukan, selama ia termasuk orang yang membutuhkan bantuan dalam situasi seperti ini. Adapun terkait membayar zakat sebelum waktunya, menurut jumhur ulama hukumnya boleh, baik setahun atau 2 tahun sebelum zakat jatuh tempo. Di antara dalil tentang kebolehannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya tentang paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk membayarkan zakat sebelum waktunya, dan Nabi pun mengizinkannya.
Oleh sebab itu, hukum mengeluarkan zakat sebelum waktunya dalam musim pandemi COVID-19 adalah mustahab atau sunnah demi kemaslahatan kaum fuqara dan orang-orang yang membutuhkan. Menjaga kemaslahatan dan mencukupi kebutuhan mereka termasuk salah satu maqasid syariah yang paling penting. Berkaitan dengan zakat fitrah, difatwakan bahwa zakat fitrah boleh dikeluarkan mulai tanggal 1 Ramadan sampai berakhirnya bulan suci Ramadan. Demikian sahabat sekalian, fatwa Dewan Ulama Senior Al-Azhar berkaitan dengan beberapa hal yang berkenaan dengan wabah COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.